Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana kita akan mereaksikan video-video yang sedang bergelimangan nih di sosial media. Tapi kali ini gue memilih video-video yang agak sedikit berbeda nih daripada yang biasanya ya kan. Kali ini gue pilih video-video yang lebih lucu, lebih entertaining gitu kan. Karena bosen ya kalau misalnya tegang terus kan. Ayah juga udah capean kayaknya kalau tegang terus ini. Jadi harus dikasih video yang sedikit-sedikit memberi humor nih. Mudah-mudahan hari ini bisa lucu ya. Sebelumnya kita mau ngasih tahu aja kalau kita baru aja nulis buku yang berjudul Nasihat Ayah. Di mana buku ini tuh berisi kumpulan dari nasihat-nasihat ayah. Dan akan dirilis tanggal 25 Oktober 2024. Kalian bisa mulai PO karena PO-nya ini kira-kira sekitar 1 minggu kalau nggak salah ya. Bisa jadi lebih pendek lagi. Jadi mendingan buruan aja cek ke Instagramnya @ahmadrishad kalau kalian berminat untuk membeli buku ini. Let's begin. Kamu bisa masak nggak sih? Kalau aku sebenarnya kalau masak ya bisa-bisa aja sih, cuman it's not my passion. Iya. Jadi nggak hobi gitu. Soalnya kayak aku nggak bisa masak. Iya. Tapi untungnya suami aku tuh nggak pernah menuntut aku Iya. breakfast atau di Iya. apa-apa. It's not my passion. Nggak hobi. It's not my passion. Nggak hobi. Ya bisa sih, but it's not my passion. Nggak hobi. It's not my passion too. Nggak hobi. Jadi itu barusan adalah perbandingan ya antara istri yang terpaksa harus melakukan pekerjaan seperti memasak misalnya tiap hari sama yang memasak itu adalah pilihan karena mungkin bisa memiliki 10 pembantu mungkin di rumah gitu kan. Jadi jadi itu fenomenanya yang dibahas di video ini sebenarnya makanya jadi lucu. Meskipun tidak hobi tapi kan itu kan salah satu bentuk kebersamaan antara suami istri. Ya, jadi kan orang suami istri itu kan mesti saling memberikan. Nah, yang seringkali ditunggu yang diharapkan dari seorang istri itu adalah diantaranya membuat makanan yang enak ya kan untuk suaminya. Itu harapannya suami biasanya begitu. Kalau misalnya suaminya mengatakan udah kamu tidak usah masak lah. Ya sesuai kesepakatan bersama ya tidak ada masalah gitu kan. Ini bukan masalah passion dan bukan passion. Orang laki juga kerja kadang-kadang tidak sesuai dengan passionnya ya dia kerjakan. Tujuannya dia untuk mendapatkan rezeki untuk dibawa pulang untuk keluarganya kan gitu. Ada quotes begini ya, kalau independent women ada katanya. Kalau laki-laki nggak ada independent man katanya. Cuman menjadi dewasa aja kalau laki-laki katanya. Oh. Ayah enggak tahu itu kalau itu. Pokoknya yang penting menurut ayah di sini kan maksudnya ya itu adalah merupakan hal biasa untuk laki-laki misalnya melakukan sesuatu yang bukan passion dia gitu demi melaksanakan tanggung jawab gitu kan. Iya. Tapi mungkin kasusnya di sini ya perbedaan ini aja sih, perbedaan yang satu misalnya ekonominya biasa-biasa aja, yang satunya ya dia bisa meng-hire orang untuk menggantikan pekerjaannya gitu. Kalau kayak gitu nggak ada masalah kan sebenarnya? Ya enggak masalah, tapi jangan dihubungkan dengan passion. Karena itu satu bentuk cintanya seorang istri kepada suaminya misalnya menyiapkan makan dan sebagainya. Bisa mungkin dia pakai pembantu gitu bisa, tapi yang penting dia ikut terlibat juga dalam menetapkan itu kan. Ya mungkin satu-satunya alasan buat dia untuk masak tuh ya adalah passion. Kalau passion atau hobi baru dijalankan kan mungkin aja. Maksudnya nggak ada alasan untuk memenuhi kebutuhan karena kan ya memang bisa aja dia pakai hire orang misalnya koki atau apa kan. Untuk masak misalnya gitu. Ya, kalau sepanjang suaminya memang sependapat dengan dia ya boleh aja. Kalau enggak kan nanti akhirnya suami merasa ada kesan seolah-olah saya kok enggak pernah dimasakkan sama istri saya misalnya gitu loh. Kan diantaranya suami juga membutuhkan dilayani sama istrinya. Meskipun istri juga dilayani sama suami dengan cara yang lain mungkin, ya kan? Tidak selalu dengan suaminya ikut masak di dapur misalnya enggak harus kan. Tapi dia dilayani juga gitu loh. Iya. Kan biasanya kan kita suka ditanya misalnya, oh masakan paling enak apa? Masakan ibu saya yang di rumah. Kalau ibu yang nggak pernah masak nggak bisa jawab gitu pasti. Iya. Bisa juga begitu ya. Karena semua orang itu kalau ditanya pasti nomor satu dia masakan yang paling enak adalah masakan ibunya. Pasti. Ini berarti jawabnya apa? Hah? Ya kalau
ibunya tidak pernah masak ya dia tidak bisa jawab. Tapi ya balik lagi itu nggak ada masalah selama memang ada persetujuan ya antara kedua belah pihak ya. Iya. Dan memang ada mampu. Kesepakatan. Dan memang mampu untuk melaksanakan itu gitu. Iya. Karena memang kan orang mengatakan bahwa memasak itu bukan tugasnya istri sebetulnya. Iya memang sih, memang ya. Memasak menjadi tugasnya istri karena harus saling mengisi mungkin, ya. Ujung-ujungnya dianggap sebagai tugasnya istri gitu, karena harus saling mengisi. Iya, di situ kan bisa suami merasa ada rasa kepuasan tersendiri gitu lah. Makan masakannya istri misalnya gitu kan. Dan istri juga akan tahu bahwa suaminya suka ini, suka itu. Ini masalah romantisme aja. Romantisme antara suami istri gitu. Jadi video ini tuh ngasih tahu kalau misalnya di masa depan nanti pemilik rumah itu udah berganti jadi Gen Z maksudnya. Kalau misalnya ngeliat ada tetangga di depan, ngumpet dulu. Nggak mau ketemu. Nggak mau keluar. Itu maksud video ini. Karena takutnya apa? Ya karena males, karena semakin muda kita semakin individual lah gitu maksudnya. Nggak mau berbasa-basi lah. Nggak mau basa-basi ketemu orang, misalnya lagi mau keluar, dilihat aduh ada orang, tutup dulu kan, nggak jadi keluar dulu biar orangnya masuk lagi baru kita keluar gitu sebenarnya. Ya nanti akhirnya orang lama-lama jadi masing-masing ngurus dirinya sendiri-sendiri. Ya, antara tetangga itu tidak kenal kan. Emang kan kemungkinan besar kan semakin muda generasi akan semakin individual nanti. Itu kalau sudah gitu kan orang hidup juga tidak aman. Ya bisa kan? nggak aman? Ya karena tetangga saling kadang-kadang tidak kenal. Makanya kalau dari dulu kan disebutnya namanya ada rukun tetangga. Itu kan yang diharapkan adalah tetangga-tetangga itu saling rukun, saling bantu, saling kenal tentunya. Dan nanti ke depan lama-lama akhirnya orang tidak kenal tetangganya ini siapa. Apa emang dampaknya kalau misalnya kita itu terlalu independen sehingga kita nggak mau mengenal orang lain gitu? Manusia sebagai makhluk sosial itu pasti saling membutuhkan. Pasti saling membutuhkan. Mungkin dalam keadaan sehat, afiat, tidak ada apa-apa, cuaca terang, kita tidak saling butuh mungkin. Tapi nanti kalau ada apa-apa misalnya dia tiba-tiba didatangi perampok misalnya, rumahnya mau dirampok. Kalau orang tidak saling kenal dengan tetangga kan dia menghadapi sendiri. Dan itu kan tidak mudah. Itu salah satu contoh. Kalau ada kesulitan, siapa yang akan bantu kita pertama ya tetangga dulu, bukan keluarga kita. Karena keluarga kita kadang-kadang rumahnya jauh. Yeah. Berarti itu sebuah hal yang buruk kalau misalnya di masa depan anak muda lebih independen gitu. Gak mau mengenal tetangganya misalnya di rumah aja gitu. Itu bukan independen kalau itu. Isolated. Itu kan akhirnya mengisolir diri, ya kan, menjauh dari orang lain karena merasa tidak mau diganggu. Tapi dia ya suatu ketika kalau dia butuh dibantu sama orang ya orang tidak ada yang mau bantu juga. Misalnya kebakar rumahnya gitu atau apa gitu misalnya. Itu ya kan. Kalau tahu kebakar rumahnya ya orang paling tetangga kanan kiri yang bantu karena takut rumahnya ikut kebakar juga kan. Jadi dia ikut nyemproti juga mungkin ya kan. Ikut membantu. Tapi tujuannya untuk menyelamatkan sendiri-sendiri gitu loh. Pola hidup seperti itu udah pasti akan menjauhkan kita dari rasa ketentraman. Kalau orang yang sama tetangganya itu akrab, saling kenal, dia lebih tentram. Sudah pasti itu. Di akhirnya lebih tentram gitu ya. Iya. Mungkin di awalnya merasa agak ribet ini ya harus. Nggak, itu bukan suatu yang ribet sebetulnya. Itu kan saling sapa itu kan biasa. Lebih enak kok. Coba kamu kalau ketemu orang mendapatkan senyum dari tetangga, mendapatkan sapaan kan lebih enak daripada kamu didiemin aja. Tapi mungkin untuk senyum itu kita harus melakukan hal-hal yang membuang tenaga kan misalnya kan. Kalau orang senyum aja dianggap membuang tenaga ya. Bukan, maksudnya untuk mendapatkan senyum itu kita harus sebelumnya sering menyapa, membantu ini. Itu kan baru dapat senyum kan begitu kan? Ya saling menyapa kan, saling menyapa. Jadi memang harus kedua pihak itu harus saling mendekat gitu loh. Karena itu jangan lupa suatu ketika itu akan saling membutuhkan. Satu sama lain saling membutuhkan. Kemungkinan pasti besar itu. Ya, kemungkinan besar akan membutuhkan ya. Iya. Kurang asem nih karyawan ini. Itu sinisme karena dia kecewa dengan bosnya. Kalau bosnya baik kan dia. Coba kamu kalau dihubungi sama orang yang kamu suka sama dia, pasti kamu responnya baik. Tapi kan mustahil disukai sama semua orang gitu. Apalagi menjadi pemimpin justru kita tidak
boleh memikirkan untuk disukai bawahan kita katanya. Itu otomatis kalau orang sama bawahannya baik, saling membantu, ada pengertian, pasti disukai. Nggak usah berusaha untuk disukain, nggak perlu. Dia melakukan apa kewajiban dia sebagai pemimpin. Itu pasti anak buahnya suka. Walaupun bener ini diangkat ini tadi tapi diangkatnya gini. Iya. Ya, itu kan sinisme tuh kan. Iya kan? Tujuannya karena istilahnya saya tidak bersedia menerima telepon Anda sebenarnya, tapi Anda bilang angkat ya sudah, ini saya angkat gitu kan. Tapi kan kayaknya sebaik-baiknya bos kayaknya pasti karyawan ada aja yang nggak mau ngangkat kayaknya. Oh ya ada. Tidak 100% semuanya itu mau menghormati. Tentu kan di dalam kantor tuh ada orang-orang yang memang tidak tertib dan sebagainya, itu tetap ada, tapi jumlahnya kan sedikit. Kalau pimpinannya baik, pasti yang tidak suka sama bosnya itu sedikit. Tapi kalau pimpinannya itu kasar misalnya ya kan, tidak memanusiakan anak buahnya sebagaimana manusia yang seharusnya, ya orang pasti banyak yang lebih banyak yang tidak suka daripada yang suka. Banyak yang membelot gitu ya, diam-diam. Iya. Dan sekarang memang banyak juga pimpinan-pimpinan yang kurang perhatian terhadap anak buahnya. Makanya itu muncul itu kan. Seperti itu. Untuk sinisme gitu kan. Tapi ini di-upload di TikTok. Nah ya. Aku penasaran nih. Apa dipecat apa enggak ini? Oh ya, dia bisa aja bilang itu kan cuma bercanda aja Pak gitu kan. Kan itu bukan kejadian benar itu kan. Iya. Tapi ya. Pasti bosnya marah lah kalau lihat. Kalau ayah punya anak buah kayak gitu ya, yang penting asal kerjanya bagus ya enggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau dia masa ayah nggak marah? Enggak, ayah enggak. Kalau orang mau bercanda sendiri silakan aja, enggak apa-apa. Yang salah tuh kalau ayah lihat candaannya dia gitu, ada apa kan, enggak perlu gitu. Tulisannya sampai bos besar banget loh netizen di sini. Itu perlu ditonton sama bos-bos yang merasa dirinya besar banget. Ya kan? Karena ya di dalam keadaan seperti ini, generasi yang sudah berubah ini masih ada juga bos-bos yang kayak gitu memang. Merasa dirinya adalah yang terpenting dalam hidupnya karyawan. Kalau ada karyawan tidak mau mengikuti apa yang dia harapkan, meskipun apapun alasannya dia marah. Ada tuh bos yang kayak gitu. Berarti kalau ayah ngeliat karyawan ayah ngepost begini nggak marah berarti? Kalau ngepost itu enggak apa-apa. Kalau ayah bilang enggak apa-apa, silakan aja, enggak apa-apa. Tapi yang penting asal kerjanya benar gitu. Tapi jadi lebih teliti ngelihat kerjanya dia. Kan kita kalau jadi pimpinan itu kan kita sudah kasih indikator kinerja setiap orang. Setiap orang itu bukti bahwa dia melaksanakan pekerjaan dengan baik itu apa buktinya, itu sudah kita buatkan semua. Asal dia memenuhi itu ya sudah, kita anggap dia sudah cukup. Tapi ada bos yang lebih dari itu, minta dilayani, tidak boleh dibantah. Hormati deh. Tidak boleh dibantah misalnya. Setiap dia misalnya telepon, kenapa saya telepon kok kamu nggak angkat? Padahal teleponnya itu urusannya nggak penting banget gitu loh. Sementara anak buahnya sedang istirahat. Ya kalau dia anak buah sedang istirahat ya kasih kesempatan dia istirahat dulu lah gitu kan. Tapi ada pimpinan yang tidak mau tahu apapun yang terjadi, pokoknya saya telepon kamu harus angkat, gitu kan? Jam berapapun gitu ya. Banyak juga sih begitu. Oke, ini beritanya nih ya. Temukan dompet seorang ojol kuras uang di ATM senilai 36 juta dengan PIN tanggal lahir korban. Ini beritanya, oke? Sekarang tebak komennya. Nih, tebak deh. Indonesiaku, nih, nemu mah bebas bos. Bukannya saya membela siapapun, tapi kalau dia jumpa dompet ya itu bukan maling, tapi hoki aja dia dapat. Dia nemu, nggak korupsi. Itu sah saja, namanya juga nemu. Kenapa harus dipenjara? Nggak salah nemu itu bukan maling, menemu bukan maling. Ya itu menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tuh merosot di kalangan masyarakat kita. Tidak bisa membedakan mana yang hak milik orang lain dan mana yang hak milik pribadi kita. Mana yang keberuntungan ya sebenarnya ya. Iya. Karena kita nggak bisa membedakan mana nemu barang orang sama mana beruntung. Iya. Jadi dikira sama dia lagi hoki dikiranya. Jadi jangankan nguras lewat ATM ya, ngambil sebagian dari uang yang ada di dompetnya aja kita enggak boleh kan gitu. Nah tapi ya karena nilai-nilai moralitas di masyarakat ini sudah menurun, ya akhirnya ke anak-anak muda pun juga kena pengaruh begitu.
sampai dibuka ATM-nya itu loh ya maksudnya. Nah, iya makanya. Itu kan ada usaha selanjutnya, misalnya menebak-nebak pinnya kalau atau dia, apa. Kalau dia hanya ngambil uang yang di dompet itu aja, itu masih mending. Masih mendingan. Meskipun itu tidak boleh. Walaupun nyuri juga karena ada identitasnya di dalamnya ya. Iya. Kecuali kalau uang doang jatuh misalnya, kalau itu gimana? Ya itu pun juga kita tidak boleh karena bukan punya kita kan. Oh, gitu kalau ya? toh kita mengambil itu berarti kita harus mencari siapa pemiliknya. Tapi kan nggak ada identitasnya kan, cuman uang doang misalnya, remak-remakan uang misalnya. Ya kan bisa kita lihat pergerakan orang di sekitar situ kan. Kalau kita bisa lihat. Nah, nanti kita tanya apa orang yang tidak bermoral lainnya ngaku-ngaku itu duitnya dia. Oh iya, ini punya saya jatuh tadi. Ya itu risiko kan. Risiko memang. Tapi kan kita yang penting kita itu jangan mengambil hak orang lain. Jangan kita mengambil hak orang lain. Itu yang paling penting. Kalau orang lain mah terserah gitu ya. Ya kalau ada orang mau ngambil haknya orang lain, ya itu kan urusan moralitasnya dia sendiri. Kalau moralitas kita harus dijaga. Kita udah tahu, ini kita kembali ke masalah yang ini aja ya. Kita ini sudah tahu ada dompet jatuh, itu pasti orang tidak sengaja, orang kehilangan. Dia berusaha mengambil uang orang itu sampai habis-habisan ya kan. Sampai dia ngambil lewat ATM dan sebagainya, itu keterlaluan menurut saya. Dan tahu pinnya itu lah ya. Iya kan dia mencari ya. Penasaran itu kok bisa tahu pinnya gitu. Tapi ya, orang di komen itu langsung mendukung, bilang nemu itu lah ya maksudnya. Karena kan tadi disebutkan pinnya itu ada tanggal lahirnya dia. Ya tapi tahu tanggal lahirnya, dari dompetnya itu kali KTP-nya ya. Di dompetnya itu ada KTP. Iya benar. Terus ternyata pinnya itu adalah tanggal lahirnya orang itu. Iya. Jadi dia ngambil pakai itu, diambil. Nah ini peringatan untuk orang-orang yang menggunakan PIN. PIN itu harus betul-betul tidak mudah dilacak gitu kan. Satu. Yang kedua, masyarakat harus sadar bahwa bagaimanapun itu bukan milik pribadi, jangan coba-coba kita ngambil. Walaupun uang doang, misalnya uang jatuh nggak ada identitas apa-apa. Iya. Coba dititipkan ke sapam aja misalnya. Iya, yang dekat gitu situ. Ya. Orang yang terdekat situ. Nanti kalau ada yang mencari ini uang ada saya temukan di situ misalnya gitu. Kalau kita bisa menjaga moralitas kita itu dengan baik, maka suatu ketika bisa aja kita itu juga akan kehilangan juga atau apa. Ada aja jalannya kita mendapatkan kembali milik kita itu. Malah dapat lebih banyak lagi ya daripada bisa nemu di jalan 20.000. Iya. Kita balikin, kita dapatnya lebih lagi misalnya. Bisa jadi begitu. Dari jalan yang lain tapi. Ayo. 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 Jadi belakangan ini aku melihat ada beberapa video anak-anak itu yang bersikap seperti ini gitu. Dan menurut orang tuanya itu lucu gitu. Bersikap misalnya mencium-mencium atau malah dipasang-pasangin anak yang sangat di bawah umur ya. Sangat di bawah umur gitu. Dipasang-pasangkan. Oh ini sama ini aja pacaran ini. Umur masih 2 tahun 3 tahun. Gimana pendapatnya? Kembali ke sikap moral masyarakat yang sudah tidak bagus. Orang tua itu juga jangan mempertontonkan romantisme di depannya anak-anak yang mungkin anak-anak itu jadi tadinya tidak paham. Jadi lama-lama niru. Karena anak-anak itu kan suka niru dia. Atau nyetel film atau apa yang ada adegan-adegan yang romantis misalnya. Nah itu jangan di depannya anak-anak. Itu harus dihindari. Yang kedua ya kita ya harus menjaga anak-anak itu jangan sampai malah kita jadi sponsor kan. Malah didorong kalau sekarang. Ya. Aku lihatnya didorong gitu lah. Itu bukan sesuatu yang lucu. Sesuatu yang akan menggiring anak kepada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Tapi dianggap wajar. Lama-lama anak-anak itu akan merasa begitu. Oh gitu ya? Iya. Mungkin nanti SD lupa kali kan masih kecil ingatannya belum ini. Gimana menurutnya? Tidak bisa. Karena itu nanti jadi kebiasaan. Dan dia lama-lama akan menikmati. Yang bahaya itu ketika dia sudah menikmati, akhirnya dia jadi liar. Nah gitu. Jadi orang tua juga tidak harus memperhatikan masalah-masalah begitu. Jangan dianggap bahwa enggak apa-apa orang dia masih kecil kok. Kan dia enggak ngerti apa-apa. Awalnya dia tidak menikmati, tapi lama-lama dia akan menikmati. Dan ketika dia menikmati itu, dia bisa-bisa melakukannya kepada orang yang tidak semestinya dia perlakukan seperti itu. Ya, jadi media sosial ini kadang-kadang memang membuat orang menjadi melakukan hal-hal yang tujuannya untuk surprise, tujuannya untuk menarik perhatian gitu kan. Tapi memprihatinkan gitu lah, karena membawa anak ke arah yang negatif. Dan tadi yang ayah bilang itu, awalnya mungkin dia tidak menikmati, lama-lama dia bisa menikmati itu.
perilaku itu. Jadi kesannya dipaksa seperti orang dewasa gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang nggak berpikir terlalu jauh gitu ya, berpikirnya ya ini lucu aja sebenarnya gitu. Kalau dia memang siap menerima kenyataan seperti itu di kemudian hari ya, ya memang silakan aja, ya kan? Walaupun dengan adanya konten-konten seperti itu yang ternyata sangat dinikmati oleh banyak orang, sangat dinikmati loh ya konten-konten begitu. Ya kadang-kadang orang-orang bukan oleh orang-orang jahat, enggak. Yang menikmati ya orang-orang pada umumnya karena lucu itu. Ya ini pergeseran nilai moral di masyarakat kita kan sudah terus ke arah yang negatif terus-menerus, ya kan? Ya, tapi jangan sampai merusak mentalnya anak gitu lah. Anak kecil-kecil nanti akan terjadi hal-hal yang ya kita ayah miris kalau bicarakan itu terus terang aja. Karena anak-anak yang sangat kecil gitu kan. Makanya sekarang ini juga anak kecil-kecil ada aja yang melakukan pelecehan seksual pada temannya dan sebagainya kan ada ditemukan juga. Ya mungkin dari hal-hal seperti itu gitu loh. Nah kita ini mau mendidik anak ke arah yang baik, moralitasnya baik, atau mau membawa mereka ke arah moralitas yang jelek. Kalau orang bilang, oh saya mau anak saya itu moralnya bagus, ini kan hanya main-main aja. Nah itu cara Anda begitu, itu membawa anak menjadi moralnya menurun, merosot. Secara tidak langsung gitu ya. Iya. Anak jadi belajar juga gitu ya kasarannya ya. Dan dia awal-awalnya mungkin dia tidak merasa apa-apa, namanya anak kecil kan. Lama-lama dia menikmati. Dan hati-hati, pedofilia kan. Oh iya. Nah bisa jadi sasaran pedofilia. Nanti kita pas tidak ada, anak kita itu sudah diincar sama orang-orang yang pedofilia. Nah nanti pas kita tidak ada, dimanfaatkan sama orang-orang itu. Jadi harus hati-hati sekali lah ya tentang ini gitu ya. Bahaya banget itu. Aku aja ibaratnya yang masih ya hitungannya masih muda lah gitu ya, ngelihat konten seperti itu aku ini kenapa ya kayak gini bikin konten gitu lah. Aku merasa begitu itu. Tapi banyak sekali orang yang enjoy dengan konten itu gitu. Ya kalau kamu merasa itu adalah hal yang tidak wajar, itu berarti kamu normal. Kalau ada konten kayak gitu jangan malah kita like. Secara tidak langsung menyatakan kita setuju gitu ya. Iya. Gak usah pakai nge-hate misalnya di komen atau apa. Iya. Gak usah di komen ini itu gak usah. Yang penting gak usah ditonton aja gitu kalau menurut kita sih gitu. Kenapa di Indonesia ini konsumerisme ini sangat tinggi sekali ya sepertinya ya. Sering banget aku melihat ada misalnya wah ada suatu baju baru atau boneka baru misalnya orang ngantri sampai wah dari pagi ngamuk-ngamuk di depan mall apa segala macam. Itu kok sering sekali tuh aku lihat itu konsumerisme di Indonesia ini meningkat drastis nih. Apanya jangan ekonomi Indonesia nih meningkat drastis juga atau gimana ya kok? Bukan. Konsumerismenya tinggi sekali. Jadi orang justru itu ingin sejenis kayak flexing gitu lah ya, ingin supaya tampil hebat meskipun tidak punya duit gitu kan. Iya kan? Jadi akhirnya apa? Kalau ada kesempatan penjualan produk-produk yang kayak ini produk bekas, tapi biasanya kan bermerek biasanya. Iya. Sehingga orang menganggap kalau pakai itu dia merasa bangga. Jadi apapun dia lakukan. Atau kayak misalnya boneka atau apa yang tempo hari rame itu orang kan hanya ingin supaya dia yang pertama punya. Dia bisa cerita kepada teman-temannya bahwa oh saya sudah punya gitu ya, di rumah. Oh saya belum dapat nih, saya besok mau antri. Wah dia bangga sekali gitu lah. Oh iya. Itu instant gratification. Soalnya ini kayak baju seperti ini sampai orang sampai wah gitu. Iya, sampai jatuh-jatuh gitu kan. Padahal lebaran masih jauh loh ya. Lebaran masih jauh ya kan. Sampai tokonya sampai pintunya rusak kalau nggak salah katanya kalau nggak salah deh. Ini anak-anak muda sih ini sih yang begini. Kok sepertinya salah satu dosa terbesarnya orang Indonesia nih greed juga ada kayaknya greed nih. Kerakusan kayaknya. Iya, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja, tapi yang terang angka orang-orang yang punya sikap seperti itu makin meningkat gitu. Berarti ekonominya meningkat juga kalau gitu. Enggak. Katanya sulit ekonomi, tapi orang ngantri boneka banyak banget katanya. Jadi gini kan di Indonesia itu kan ada kelas bawah yang memang tidak mampu dan ini jumlahnya makin bertambah terus, ya kan? Terus ada kelas menengah. Kelas menengah itu dia punya uang, tapi ya itu karena dia kadang-kadang dari kelas bawah naik jadi kelas menengah.
Ya kan, dia mau ingin supaya kelihatan hebat. Jadi dia pengen menggunakan barang-barang yang dipakai oleh kelas atas. Ya, dia belilah yang bekas itu. Terus gimana caranya biar kita nggak sebegitu rakusnya gitu terhadap sesuatu gitu? Kayak misalnya, wah beli baju aja kayak orang kelayapan ya kan, udah kayak besok udah nggak hidup lagi. Gimana cara kita biar kita bisa lebih menekan lah konsumerisme itu? Ya ini kan kita mesti memperbaiki hati kita. Artinya seperti yang banyak juga dijelaskan kan di yang lalu-lalu itu, kita tuh tidak harus tampak hebat, tidak harus tampak mewah untuk menyatakan bahwa kita punya uang banyak. Kita tidak harus menunjukkan kehidupan yang bergelimang, barang-barang mewah, uang berlebihan. Tidak harus menunjukkan itu hanya untuk menyatakan bahwa diri kita adalah orang sukses. Jadi bagaimana kesuksesan itu kita nikmati, kita tidak perlu pamer kepada orang lain. Kita harus punya jiwa kebahagiaan kita itu ada di dalam diri kita, bukan dari luar. Kita tidak perlu disorak-sorai oleh masyarakat, ya kan, untuk menunjukkan bahwa kita orang yang hebat. Ya kita rasakan semua itu dengan hati yang damai, ya kan, kehidupan yang cukup, terus ada keinginan untuk menolong orang lain dan sebagainya. Itu akan membuat kita menjadi tenang dan kita akan merasakan kesuksesan itu dengan baik gitu. Satu-satunya penyesalan dalam hidup gua yaitu adalah membiayai orang tua. Ketika lu berhasil, lu punya uang, mungkin lu akan dihadapkan dengan sebuah keputusan yang sangat sulit, di mana lu harus mengesampingkan moral atau mempertahankan kekayaan. Dan pada akhirnya gua memilih untuk mempertahankan kekayaan, karena gua pernah beberapa kali menyelamatkan orang lain atau membantu orang lain, tapi ya tidak ada hasilnya. Bahkan gua malah dimaki-maki atau bahkan diludahi. Dan memang benar kalau kita membantu orang itu jangan harapkan imbalan, karena lu bakal kecewa. Dan mungkin keputusan gua ini akan menjadi kontroversi karena sebagian masyarakat di negara kita ini masih menjunjung tinggi moral, dan dimana seseorang tuh harus berbakti atau memberikan imbalan pada orang tua yang sudah membesarkan kita. Tapi tetap aja gue nggak ikhlas coy, karena duit yang gue keluarin tuh belasan juta dan ya hilang gitu aja. Satu-satunya penyesalan terbesar dari hidup orang ini adalah membiayai orang tuanya ya. Gimana menurut saya? Itu adalah sesuatu yang memprihatinkan ya. Kok bisa? Memprihatinkan. Dan dia membiayai orang tuanya kok bisa menyesal. Membiayai orang tua berarti orang tuanya membutuhkan bantuan dari dia. Kalau membutuhkan bantuan dari dia, ya kewajiban dia sebagai anak untuk membiayai orang tuanya. Jangan lupa dia itu dari kecil yang ngasih makan siapa, bisa sampai besar, bisa berpikir, bisa bekerja. Itu semua orang tuanya yang ngatur. Jadi kalau dia menyesal karena membiayai orang tuanya, itu kasihan banget orang kayak gitu, harus disadarkan itu. Oh gitu ya? Iya, ayah enggak tahu ya orang tuanya itu sejauh mana dia terhadap anaknya ini. Mungkin juga orang tuanya kurang dekat sama anaknya, atau orang tuanya misalnya terlalu keras misalnya, atau permintaannya berlebihan. Ya kalau memang seperti itu ya orang tua harus memperbaiki diri. Makanya memang orang hidup itu memang harus saling mengoreksi satu sama lain dan harus berani introspeksi. Orang tua introspeksi dirinya, anak juga introspeksi dirinya. Jadi tadi ayah bilang kan, jangan lupa bahwa anak itu dari kecil dibesarkan sama orang tua, dari mulai lahir tidak bisa apa-apa, semua orang tua yang ngurus, kasih makan dia, pendidikan dan sebagainya, sampai anak itu besar dilepas sama orang tuanya. Itu pun biasanya orang tua masih memikirkan anaknya gitu loh. Nah kok dia keberatan membiayai orang tuanya gitu loh. Berarti memang ditreatnya itu sebagai investasi gitu, dimana kita sudah membiayai anak dari kecil ya kan, kasih makan. Nah sekarang mana returnnya? Itu maksudnya? Bukan begitu. Ini aku memposisikan di pemikiran dia aja masih begini. Iya. Bukan begitu. Kan ayah bilang kewajiban kita kepada orang tua itu adalah memenuhi kebutuhan dia, bukan keinginan dia. Ya kan, kalau keinginan kan pasti melampaui batas kebutuhan. Itu kita tidak wajib memenuhi keinginan dia. Oh, berarti berhenti di kebutuhan saja gitu ya? Iya, minimal. Kalau kamu mau ngasih sampai keinginan dia, ya itu bagus. Boleh dan bagus gitu ya. Iya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa gitu tidak ya? Tidak apa-apa. Kewajiban kamu adalah memenuhi kebutuhan dia. Itulah yang membedakan ini dengan investasi gitu. Iya. Kalau investasi kan uangnya terserah mau dipakai buat judi juga. Iya. Tapi ini uangnya maksudnya untuk
memenuhi kebutuhan dia dari orang tua kita. Iya. Kita membantu orang tua kita gitu ya. Harus, wajib itu. Tapi kan rugi, kita udah kerja capek-capek kehilangan belasan juta tadi kan, capek juga nyari uang belasan itu juta. Itu bukan ya. rugi. Kan namanya kewajiban itu ya memang harus dipenuhi. Masa kita rela ngelihat orang tua kita sengsara? Sebagaimana juga orang tua melihat anaknya sengsara itu dia tidak rela juga. Dia tidak akan membiarkan anaknya sengsara. Nah, ketika anaknya itu sudah mampu, kalau orang tuanya memang punya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh dirinya sendiri, mungkin karena dia cacat atau apa, atau sudah sangat lemah, ya kewajiban anak untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan orang tuanya ini. Jadi itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori dimanfaatkan sama orang tua, bukan dimanfaatkan, itu kewajiban dan itu tidak perlu disesali. Kenapa? Nanti Allah akan mengganti dengan caranya. Pasti deh. Pasti. Jadi nggak usah merasa wah kehilangan uang gini. Uang itu tidak hilang ya? Itu tidak hilang. Tidak hilang. Itu hanya ditabung istilahnya. Melalui apa? Kebaikan kita kepada orang tua. Nanti akan ada jalannya. Anak itu akan mendapat gantinya, bahkan bisa berlipat-lipat. Karena taat kepada orang tua itu kalau di dalam Islam itu adalah kewajiban kedua setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita baru aja nulis buku yang berjudul Nasihat Ayah nih. Buat kalian yang penasaran pengen baca bukunya, mendingan langsung aja pre-order bukunya sekarang.